Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia sindir Adrian Wibowo pilih bela timnas Indonesia. Belakangan muncul pihak dari negara tetangga yang tampaknya berupaya mengusik suasana sepak bola Indonesia. Malaysia kembali jadi sorotan dengan media mereka terus melontarkan provokasi terhadap dunia sepak bola tanah air, baik pemain di luar negeri maupun di kompetisi domestik. Seolah lupa bercermin pada kondisi dapur mereka sendiri. Seperti diketahui, timnas Indonesia kembali mendapatkan amunisi tambahan yang semakin membuat lini depan timnas makin mengerikan. Ya, kedatangan Adrian Wibowo diumumkan langsung oleh akun media sosial resmi LAFC. Status kewarganegaraan Adrian Wibowo sempat dipertanyakan. Namun, Erick Thohir menegaskan, ia bisa memperkuat timnas tanpa naturalisasi. Iya, bisa teman-teman. Karena salah satu dari orang tuanya Adrian Wibowo ini itu masih tetap jadi WNI. Jadi dia bisa bermain untuk timnas tanpa naturalisasi. Nah, kendalanya kenapa dia belum bisa bermain untuk timnas di FIFA Matchday ini? Karena paspornya itu masih off dan harus dihidupkan dulu supaya dia bisa bermain untuk timnas, begitu teman-teman. Jadi ada informasi terbaru juga kalau Adrian Wibowo ini sudah bisa bermain sepertinya untuk timnas Indonesia karena FIFA sudah menerima surat dari PSSI soal si Adrian Wibowo ini, dan sepertinya di pertandingan lawan Libanon ataupun nanti di bulan Oktober depan itu dia sudah bisa bermain untuk timnas. Jadi ini keren, dan kita menanti starting line up-nya nanti dari Patrick Kluivert itu seperti apa karena ada tambahan pemain-pemain depan baru, dan ini ya pastinya menarik untuk ditunggu karena calon lawan kita juga tidak mudah, dan ya semoga timnas kita bisa berproses lebih bagus lagi dan bisa ada di Piala Dunia itu, karena kalau ada di Piala Dunia wow keren sekali itu saudara-saudara. Dan untuk tetangga yang iri seperti Malaysia itu, mereka memang ya selalu seperti itulah. Karena mereka tuh tidak mau dianggap ada di bawahnya Indonesia. Mereka tuh selalu menganggap bahwa mereka itu ada di atasnya Indonesia. Jadi wajar kalau misalkan mereka tuh selalu menganggap dirinya mereka itu lebih bagus dari Indonesia. Nah, kita yang mengerti dan tahu fakta sebenarnya ya akan sajalah. Kesian juga mereka itu kan. Kesian juga. Calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, Irak, tengah menjadi sorotan. Pasalnya dalam kejuaraan Kings Cup 2025, salah satu pemainnya menekel keras kapten timnas Thailand, Chanatip Songkrasin. Oh, ini main tarkam atau main apa ini? Jangan sampai nanti Indonesia yang dibuat seperti ini nih. Tapi kalau lawan Indonesia mereka agak sedikit segan sih dengan Indonesia sebenarnya gitu. Tak ayal insiden mengerikan itu menarik perhatian banyak penggemar sepak bola. Tak hanya adu mekanik netizen Irak dan netizen Thailand di media sosial. Beberapa fans sepak bola itu bisa patah kaki, itu cedera parah itu. Ini main tarkam atau Kings Cup sebenarnya ini? Hah? Seperti tarkam mainnya Irak ini. Kacau mereka ini. Seluruh dunia pun mengecam tindakan tersebut. Bahkan fansbase besar Thailand, Thai Football, berharap pemain timnas Indonesia bisa mematahkan kaki salah satu pemain Irak. I hope Indonesian players will break his leg. I pray for it, tulis Thai Football. Cuitan tersebut terjadi setelah salah satu netizen Indonesia berkomentar di akun tersebut dengan memberi dukungan terhadap Chanatip. Semoga saja di round keempat nanti pemain kita tidak ada yang cedera dan tidak ada niatan mencederai lawan karena mimpi ke Piala Dunia tinggal 180 menit lagi. Saya berharap pemain bisa fokus di lapangan dan emang harus fokus ke Piala Dunia, bukan hal-hal di luar teknis seperti ini. Ya, betul. Karena fokusnya kita itu ada di Piala Dunia. Nah, tapi begini teman-teman, ada hal-hal di luar dari sepak bola atau non teknis yang harus diperhatikan juga. Contohnya provokasi dari pemain-pemain lawan nanti. Nanti begini teman-teman, mereka ini akan melakukan segala cara untuk melengsarkan kita Indonesia dari kompetisi ini teman-teman. Karena apa? Karena hanya Indonesia satu-satunya negara yang lolos ke ronde 4 itu non negara Arab. Selebihnya mereka tuh negara Arab teman-teman. Nah, di sini kita lihat tadi malam pemain-pemain Irak ini seperti main tarkam mereka, sampai itu gelut di lapangan dan 2 kartu merah. Tapi mereka menang 1-0 tuh teman-teman, lawan Thailand itu ya.
Jadi ya untuk Indonesia sebenarnya dengan Irak ini agak sedikit ya, Irak segan sih dengan Indonesia karena terlihat dalam beberapa pertandingan pemain-pemain seperti Ali Jasim itu kan hormat sekali mereka, respect sekali mereka dengan pemain-pemain Indonesia. Demikian juga begitu sebaliknya. Jadi Indonesia dan Irak sebenarnya ini tidak ada masalah apa-apa. Cuma kan ini calon lawannya kita gitu. Nah kalau misalkan mereka bermain seperti ini lawan Thailand dan kasarnya luar biasa tarkamnya itu, ya kita juga harus balas dong. Iya kan, jangan terlalu dikasih tinggal, nanti kita diinjak-injak terus. Kalau misalkan mereka nanti main begitu, tak ajar juga mereka, masa kita diam? Balas lah. Iya kan? Difahamkan, pemain pasukan kebangsaan Singapura Rayhan Stewart mengejek pasukan kebangsaan Malaysia di akun media sosialnya dengan caption Latin naik. Mungkin pemain Singapura sudah tahu bahwa semua pemain warisan Malaysia dibeli dari Amerika Latin, anjir. Jadi ini Rayhan Stewart ini dia bikin satu cuitan di media sosial yang buat netizen sekaligus fans supporter dari Harimau Malaya ini panas dingin teman-teman. Pasalnya dia punya caption di dia punya media sosial resmi, ini kan centang biru nih. Itu dia tulis Latin naik. Ini seperti menyindir pemain-pemain Malaysia atau negara Malaysia yang pemain-pemainnya itu kebanyakan dari negara Latin. Dan asal-usul pemain-pemainnya itu kan tidak diketahui sampai sekarang. Walaupun mereka secara terbuka bilang, oh pemain ini punya garis keturunan dari kakeknya, ya, tapi kita tidak tahu itu Malaysia bagian mana, kan Malaysia itu luas. Beda halnya dengan Indonesia begitu kan. Kalau kita bilang, oh Kevin Dix itu punya garis keturunan Indonesia. Oke, Indonesianya di mana? Ya kita kasih tahu, Indonesia Timur, ada di Ambon sana, di Maluku, seperti pemain yang lain kan begitu juga. Nah kalau mereka ini rupanya sudah diketahui oleh seluruh Asia Tenggara, bukan Asia Tenggara saja sebenarnya, seluruh dunia, kalau mereka punya pemain-pemain ini tidak jelas asal usulnya. Makanya si Rayhan Stewart ini berani terang-terangan dia tulis Latin naik ini buat supporter dengan fansnya Harimau Malaya ini panas dingin ini. Malaysia bisa panas dingin. Kocak juga dia si Rayhan Stewart ini. Sejauh ini dia sudah yang paling jauh pemain-pemain timnas ini. 3 pemain timnas Indonesia resmi main di UEFA Europa League musim ini. Miliano Jonathan di Utrecht, Dean James di Eagles, sama Calvin Verdonk di Lille. Dulu cuma ada Miss Hilgers, sekarang jadi 3 orang sekaligus. Tapi jujur, menurut lo, mereka bakal jadi andalan tim atau malah cuma... Kalau saya sih yakin mereka pasti jadi andalan tim. Seperti Miliano Jonathan, Dean James, itu kayaknya mereka akan jadi pilihan utama sih. Nah sekarang kita menunggu Verdonk, apakah nanti di Los Lille ini dia jadi pilihan utama atau justru sering bermain dari bangku cadangan. Ya kita menunggu sih. Tapi kita kan sebagai supporter berharapnya pemain-pemain timnas yang abroad itu ya jam terbangnya itu banyak begitu, dikasih menit bermain yang lebih lah sama pelatihnya. Itu harapannya kita. Tapi apapun nanti ya kita dukung saja begitu. Aduh Konoha ni nak juga aku bahas pasal korang menang dengan apa tu China Taipei. Aduh mah, yelah aku ulaslah sikit je. Sebab apa kemenangan korang 6-0 tu terhadap Chinese Taipei, kau tengoklah ranking dia 172 tu, jauh sangat. Tu aku malah nak bahas. Ini kata-kata aku tengok macam menang World Cup dengan Chinese Taipei pun korang sampai membangga-bangga. Aduh. Lainlah kalau kau lawan Australia ke Jepun ke, yang kau kena 6-0 tu, aku pun macam wow, confirm lah aku respect gila. Ini Chinese Taipei apa barang. Begini. Mari kita jelaskan sedikit dulu supaya dia paham gitu ya, Paci. Kita kasih kalah China Taipei itu betul. China Taipei secara peringkat itu jauh sekali. Kalau soal peringkat rank FIFA, China Taipei bukan tandingannya kita lah. Mereka ada 172, kita 118. Cukup jauh lah gapnya kan. Tapi begini, kita itu turun dengan lapis ketiga. Kita menang 6-0. Malaysia waktu itu main dengan Chinese Taipei itu kebobolan 1 gol. 3-1 mereka menang, ya kan? Entah mereka pakai skuad utama lapis 1, lapis 2, lapis 3, tapi mereka masih sempat kebobolan ya. Nah kita 6-0 tanpa kebobolan gitu kan. Tapi kita jangan terlalu berpatokan ke rank FIFA lah. Bodoh amat lah dengan rank FIFA. Toh kita juga kasih kalah Arab Saudi dengan rank FIFA-nya cukup jauh, iya kan? Kita kasih kalah Bahrain, rank FIFA-nya cukup jauh.
Tapi kenapa kita bisa kasih kalah? Rank FIFA itu bukan tolak ukur. Itu hanya status peringkat saja. Soal permainan saya pikir ya tidak tergantung dengan rank FIFA sebenarnya. Atau kita bisa kasih kalah Arab Saudi, ya kan? Kita rank berapa, mereka rank berapa di atasnya kita. Jadi ya mereka ini alasan. Kenapa? Karena waktu mereka lawan Chinese Taipei itu mereka kebobolan, dan itulah alasan kenapa mereka tidak mau lawan kita si Malaysia ini gitu. Malaysianya, Kuwaitnya, mereka tolak lawan Indonesia karena seperti ini. Takut dibantai, Pak. Takut dibantai. Kalau mereka alasan mau ikut KAFA segala macam, kenapa mereka mengundurkan diri dari KAFA Nations Cup, ya kan? Betul tidak? Ya betul. Itu karena mereka takut lawan kita. Tak berani lah mereka lawan kita. Indonesia menang setengah lusin, debut Zylstra dan Miliano jadi sorotan. Indonesia memulai persiapan untuk turun 4 Piala Dunia dengan mengalahkan Taiwan 6-0. Bukan skor yang jadi sorotan, namun penampilan dari dua debutan timnas, yaitu Zylstra dan Miliano. Keduanya masuk pada babak kedua. Penampilannya pun dianggap cukup memuaskan, meskipun pada beberapa aspek belum kelihatan. Zylstra sempat cetak gol, namun golnya dianulir karena offside. Total dia melepaskan 1 tembakan saja, tapi positioningnya di dalam kotak penalti harus diapresiasi. Sementara itu Miliano Jonathan meski main sebentar benar-benar memberikan perbedaan. Gaya mainnya sudah mirip seorang Arjen Robben, di mana dia sering melakukan cut inside untuk mencari ruang tembak. Beberapa performa pemain lain juga patut diapresiasi, seperti Nathan yang sudah kembali keren mainnya dan Makroh yang beradaptasi dengan baik. Ya, kita harap tren positif ini terus berlanjut dan timnas kita semakin solid pemain-pemainnya, chemistry-nya dapat, dan ketika mereka tempur di lapangan ya semua bisa dikerahkan dan kita dapat hasil yang positif. Keren lah. Kita punya Miliano Jonathan sudah kasih tunjuk bahwa ini loh Miliano Jonathan, dan dia kasih tahu bahwa skillnya memang seperti itu. Mauro Zylstra juga oke. Nathan yang kembali ke masa prime-nya seperti kita lihat di U23. Jordi Amat yang dapat kepercayaan langsung kasih gol, ya kan. Jadi pemain-pemain ini kita lihat memang mereka menunjukkan bahwa mereka ketika dikasih kesempatan ya mereka perform begitu. Ingatlah namanya, Miliano Jonathan. Dia adalah winger baru timnas Indonesia yang diinginkan Patrick Kluivert sejak lama. Karena baginya Miliano bisa membuat perbedaan di atas lapangan. Apa yang dikatakan Kluivert benar adanya. Musabab di laga debutnya bersama timnas, meski hanya bermain selama 20 menit, tapi Miliano berhasil menunjukkan penampilan yang impresif, yang mana ia berhasil melakukan beberapa kali tusukan yang mengancam dan juga 2 kali melepaskan tembakan yang bikin semuanya berteriak. Meski tidak ada assist atau gol yang ia ciptakan, tapi Miliano merasa senang dengan debutnya, dan ia juga mengatakan kalau suasana di Surabaya luar biasa, hebat. Dia tidak cetak gol, tidak cetak assist, tapi cukup membuat pemain-pemain Taiwan, Chinese Taipei itu kewalahan di belakang. Nanti kita lihat sebentar malam lawan Libanon, kalau dia dikasih kesempatan ya kita lihat nanti apakah masih bisa atau hanya lawan Taiwan seperti itu. Tapi ya kita percaya sajalah, semoga dia bisa gitu. Jadi ternyata begini rasanya jadi abang-abangan Jepang. Kalau dulu Jepang sengaja tak menurunkan skuad terbaik dengan mencadangkan para pemain bintangnya demi memberi respek dan menghargai lawannya Indonesia. Namun nyatanya Indonesia tetap kalah telak dengan skor 6-0. Namun pada pertandingan Indonesia versus China Taipei tadi malam, giliran Indonesia yang cosplay jadi abang-abangan Jepang. Dalam laga itu, Patrick Kluivert sengaja tak menurunkan para pemain kelas Eropanya. Sebut saja Jay Idzes, Calvin Verdonk, Kevin Dix, Adrian Wibowo, Justin Hapner, Dean James, hingga Joey Pelupesi sengaja dicadangkan Patrick Kluivert. Ya kalau kita kasih turun semua, kasihan mereka itu nanti dihajar. Itu bukan hanya 6-0 tuh, bisa 9-10 bahkan 12, 1 lusi nanti golnya itu. Makanya kita hanya kasih turun pemain-pemain lapis 2, itu pun sudah menang 6-0. Dari Belgia ke Inggris, sekarang ke Slovakia. Marcelino kayaknya lagi keliling Eropa cari jam terbang nih. Marcelino Ferdinand, pemain yang baru aja cetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Skybet Championship, tiba-tiba dipinjamkan ke AS Trencin, klub papan tengah di Liga Slovakia. Nonton pertandingan bola lengkap tap link di bio. Oxford bilang ini demi kasih dia menit bermain di tim utama. Cukup adil ya, daripada cuma duduk manis di bangku cadangan. Tapi yang bikin menarik, AS Trencin ini bukan klub asing buat fans Indonesia, karena dulu Witan Sulaiman juga sempat main di sana. Mungkin aja ini cara Marcelino buat ngikutin jejak Witan di Eropa. Tapi menurut lo, keputusan ini bikin karir Marcel naik atau justru mundur selangkah? Dari Belgia. Ya tidak apa-apa, intinya masih berkarir di Eropa, walaupun main di AS Trencin tidak masalah. Intinya jangan dulu kembali ke Indonesia gitu kan. Karena ya kita lihat Marcelino di Oxford juga kurang dapat kepercayaan dari pelatih Oxford. Bahkan dia itu bermain mungkin hanya 2 kali lah, itu pun dari
bangku cadangan, main hanya sekitar 20 menit atau 30 menit. Itu pun di bukan ajang liganya, tetapi di Piala FA 1 kali kalau saya tidak salah, dengan di Liga juga 1 kali, itu terakhir itu. Tapi selebihnya dia bermain di U21, padahal kan dia sudah levelnya bukan di U21 lagi sebenarnya, tapi belum dapat menit bermain yang cukup di Oxford. Jadi kalau dipinjamkan ke Astrid ya syukurlah. Semoga di Astrid bisa jadi pembeda di sana dan bisa bermain bagus. Intinya jangan kembali dulu lah ke Indonesia, melanglang buana dulu kayak di Eropa sana. Tunggu sudah tua seperti Jordi Amat baru kembali ke sini, itu boleh lah. Gak ada rumor, gak ada kabar, Marcelino Ferdinand resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Astrenjen, klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Slovakia. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia lainnya yaitu Witan Sulaiman pernah bergabung bersama klub ini di musim 2022-2023. Marcelino didatangkan menuju Astrenjen dengan status pinjaman selama semusim dari Oxford United. Di saat para pemain naturalisasi berbondong-bondong pindah ke liga terbaik di Indonesia, Marcelino pilih stay di Eropa. Salut dengan mentalnya, semoga bisa mendapat menit bermain bersama klub barunya. Ya, semoga dapat menit bermain, karena kita lihat kemarin di laga melawan Chinese Taipei ketika dikasih kesempatan dia agak kurang, tidak seperti Marcelino seperti biasanya gitu kan. Jadi ya nanti semoga lawan Libanon sebentar malam dia bermain lebih bagus. Ya, jangan dihujat lagi si Marceng ini, kesian dia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.